dan masukan terhadap draft Perda Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Acara siang ini dihadiri oleh 63 undangan terdiri dari Bapemperda DPRD Kabupaten Probolinggo, Komisi Nasional Disabilitas, organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo, organisasi masyarakat sipil Pertuni, PDK Pro, Gerkatin, dan Muslimat NU Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rahmat Hidianto. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermanfaat. Ucapan terima kasih disampaikan karena DPRD mempunyai inisiatif untuk Raperda Disabilitas. Jika sudah menjadi perda inisiatif, maka akan menjadi prioritas. Tentunya semua tidak akan melupakan bagaimana perjuangan Pertuni untuk semua penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Probolinggo Supoyo mengatakan, konsultasi publik terkait dengan Raperda Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Probolinggo ini memang menjadi Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Probolinggo. Konsultasi publik ini untuk menampung aspirasi-aspirasi dari kaum disabilitas. Tentunya dalam rangka untuk kesempurnaan dari naskah akademik maupun harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Dikarenakan proses setelah naskah akademik jadi, masih ada yang namanya harmonisasi. Dua hal ini harus dijalankan dan termasuk konsultasi publik harus terselesaikan. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Program Gesit Pertuni Kabupaten Probolinggo, Ariski Perdana Kusuma menyampaikan, konsultasi publik ini adalah suatu momen yang membahagiakan buat kelompok disabilitas yang sebelumnya menjadi impian kapan bisa masuk ke gedung DPRD dan menyampaikan langsung aspirasinya kepada anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Harapannya, Raperda ini bisa menjadi payung hukum utama dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo. Tentunya Dinas Sosial menjadi leading sector bekerja sama dengan OPD-OPD yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan dialog publik terkait dengan Raperda Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Probolinggo. Dan ini akan menjadi landasan kerja kami nanti setelah Raperda ini kita bahas, kita ada persetujuan dengan eksekutif, kita juga kepada eksekutif, kita akan kerja bersama-sama. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Sekali lagi kami mohon dukungannya kepada teman-teman sekalian. Saya kira itu. Kira-kira senang nggak ini kumpul gini? Senang ya? Bahagia ya? Karena mungkin ya, saya kira itu cukup ya. Terima kasih. Harapan hari ini diskusi publik ya, jadi komunikasi publik terkait dengan Raperda disabilitas antara eksekutif, DPR dengan Pertuni. Ini saya kira sudah cukup, sudah selesai. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publik terkait dengan Raperda disabilitas, penghormatan kaum disabilitas ini memang menjadi Raperda inisiatif DPR. Hari ini kita gelar konsultasi publik dalam rangka untuk kita menampung aspirasi dari kaum disabilitas. Tentunya dalam rangka untuk kesempurnaan dari naskah akademik, ya, naskah akademik itu juga maupun juga harmonisasi di Kanwil Kemenkumham. Karena proses setelah NA-nya ini jadi itu masih ada namanya harmonisasi. Ini dua hal ini harus dijalankan dan masuk konsultasi publik harus sudah selesai. NA-nya posisi sudah di Kemenkum, jadi kita sudah bahas bersama termasuk harmonisasi ini dan ini untuk melengkapi. Setelah ini kita kembali kita bawa ke Kemenkumham sana untuk menyempurnakan, melengkapi. Tadi sempat ke
Dan saya kira yang disampaikan teman-teman ini juga luar biasa. Itu apa yang disampaikan oleh teman-teman saudara kita yang disabilitas itu memang itu kebutuhan mereka. Dan kebutuhan ini kalau tidak ada perdanya itu kita tidak bisa bantu. Dari sisi anggaran misalnya untuk kegiatan ya kita nggak bisa kalau tidak ada payung hukumnya, tidak ada cantolanya. Targetnya harapan kita ya selesai secepatnya. Agustus ini harus selesai Sebelum purna juga. sebelum purna ya. Ini makanya kita waktu ini berkejar-kejar. Jadi ini kejar tayang. Jadi waktunya makanya ini kan walaupun sore-sore kita adakan karena memang kita tidak punya waktu lagi. Artinya dari kegiatan DPRD ini cukup padat. Jadi ada paripurna, ada kemudian juga termasuk pansus juga pansus, apalagi itu. Jadi semuanya jalan ini dan ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa konsultasi publik ini kita laksanakan hari Selasa ini dan besok. Sekarang tentang disabilitas, kemudian besok tentang lingkungan hidup dan termasuk masyarakat hidup. Kegiatan konsultasi publik kemarin terkait raperda merupakan untuk yang bisa kita di Probolinggo. Saya sangat mengapresiasi sekali, sangat terharu dan melihat kegigihan, antusias daripada saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang mana ada Pertuni sebagai komandannya. Ini merupakan hal yang positif ke depannya karena saudara-saudara kita penyandang disabilitas mampu mengaktualisasikan dirinya secara kasat mata sehingga ini berharap ke depannya kegiatan daripada penyandang disabilitas bisa menjadi masukan perhatian daripada pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah Probolinggo. Harapan kami selaku Perda Sosial Daerah Probolinggo selaku pemangku kepentingan untuk perangkat daerah yang membidangi pada keberadaan rekan-rekan disabilitas. Harapan kami adalah ke depan teman-teman penyandang disabilitas supaya tetap terus berjuang dan meyakinkan kepada segenap stakeholder di wilayah Probolinggo, kepada pemerintah daerah maupun ke pihak-pihak terkait keberadaan rekan-rekan disabilitas untuk bagaimana bisa mengakomodir, memfasilitasi sesuai apa yang menjadi harapan daripada saudara-saudara kita disabilitas. Tindak lanjut daripada kegiatan konsultasi publik kemarin, yaitu konsultasi publik tentang raperda penghormatan kepada penyandang disabilitas dan Probolinggo. Saya mendorong ke saudara-saudara kita melalui lembaga Pertuni maupun lembaga lainnya untuk terus berkonsultasi, berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dengan perangkat daerah, dengan anggota perwakilan kita melalui DPRD Probolinggo khusus di Komisi 4 sehingga keinginan daripada raperda ini bisa menjadi perda, bisa segera terwujud. Dan saya juga mendorong manakala raperda ini menjadi perda, tentunya berharap kepada pemerintah daerah, kami pemerintah daerah juga menyampaikan untuk seluruh komponen yang ada di wilayah Probolinggo, perusahaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat yang lainnya yang peduli terkait keberadaan saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mari, mereka adalah bagian dari keluarga besar kita, bagian dari keluarga besar warga Kabupaten Probolinggo. Mari kita bisa bergandeng tangan untuk mewujudkan bagaimana Probolinggo ini menjadi lebih baik dengan tidak adanya diskriminasi terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Komentar saya tentang kegiatan konsultasi publik
tentang regulasi layanan disabilitas. Tapi itu cukup bagus karena paling tidak menghadirkan dan melibatkan semua sektor terkait untuk sama-sama menyadari bahwa ada kelompok masyarakat disabilitas yang harus kita fasilitasi sama-sama dengan regulasi-regulasi yang ada. Dan tentunya tidak hanya regulasi yang kita siapkan, dan ternyata sudah disiapkan hari ini, kemarin dilakukan konsultasi publik, tapi sama-sama untuk kita sama-sama kembangkan dan aplikasikan pada sektor masing-masing. Saya pikir itu. Harapan saya sih semua kelompok masyarakat disabilitas ini terfasilitasi secara proporsional. Mereka bisa mendapatkan bagian porsi untuk ikut membangun sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing. Kami di Disnaker sudah berusaha melakukan komunikasi dan sosialisasi pada perusahaan dan menghimbau juga agar pada saat rekrutmen mereka sesuai perundangan yang ada, paling enggak untuk menyediakan porsi untuk kelompok masyarakat disabilitas. Kalau dari aturan kan dikatakan sekitar 1% dari total yang ada. Dan beberapa perusahaan sudah melakukan itu. Saya terima kasih pada beberapa perusahaan yang sudah mendahului dengan ini. Sekali lagi dengan harapan komunikasi publik dari regulasi yang ada, yang selama ini sebenarnya sudah mulai ada kesadaran dari beberapa pelaku usaha, kedepannya makin banyak lagi pelaku usaha untuk ikut terlibat memberikan porsi kesamaan hak bagi teman-teman disabilitas, dan semua UPD pun sama fokus untuk bersinergi untuk memberikan peluang pada apakah itu berupa pelatihan, berupa porsi-porsi untuk mengekspresikan, dan bahkan untuk memberikan kesempatan memfasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan sesuai kemampuannya. Saya pikir itu.